Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Septa Perdana, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang cukup menarik. Salah satunya yaitu mengenai data dan sumber data. Materi ini merupakan salah satu materi dari aplikasi pengolah angka spreadsheet. Materi ini perlu sangat diketahui bagi teman-teman semua karena ini merupakan materi dasar bagi aplikasi pengolah angka. Jadi harapannya teman-teman bisa melihat video ini sampai selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami pengertian data, jenis data dan fungsi program pengolah angka, serta yang kedua yaitu menyusun jenis karakter dan sumber data. Yang pasti kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian data. Data di sini merupakan sebuah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yaitu sesuatu yang diberikan. Nah, data dalam program aplikasi pengolah angka merupakan informasi baik berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di-entry ke dalam program aplikasi pengolah angka. Nah, dalam hal ini seperti Microsoft Excel. Seperti yang kita ketahui banyak sekali aplikasi pengolah angka, namun di sini kita akan fokus untuk aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Nah, fungsi program aplikasi pengolah angka itu ada beberapa, yaitu yang pertama membuat tabel, melakukan perhitungan menggunakan tabel atau tabulasi, kemudian membuat laporan keuangan, laporan penjualan, laporan pembelian, daftar gaji, dan lain sebagainya. Kemudian membuat grafik, perhitungan rumus statistik, dan lain-lain. Jadi ini sangat bermanfaat bagi ilmu akuntansi dan statistika, karena ini merupakan berhubungan dengan data berupa angka. Nah, untuk aplikasi pengolah angka itu terdapat beberapa jenis data. Nah, terutama dalam Microsoft Excel itu data dibagi atas 4. Yang pertama yaitu data angka, data teks, data tanggal, dan data waktu. Yang pertama yaitu data angka atau numerik. Data angka adalah data yang biasa digunakan untuk hasil perhitungan. Data angka dapat berupa angka 0 sampai dengan 9. Kemudian ada simbol plus, minus, sama dengan, dolar, rupiah, dan lain-lain. Contohnya misal kita mengetikkan angka 20.000, plus 20.000, minus 20.000, sama dengan 20.000, dan lain-lain. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu data teks atau label, merupakan data umum seperti yang ada di aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Data ini tidak akan dapat dihitung pada bersifat kualitatif. Nah, data ini diawali dengan alfabet A sampai Z. Kemudian biasa diikuti karakter seperti data angka dan alfanumerik. Biasanya terdiri atas gabungan angka dan teks. Perbedaan antara data teks dan angka terletak pada perataan teksnya. Pada teks, data akan merapat ke sebelah kiri, sedangkan pada numerik data akan merapat ke sebelah kanan. Jadi akan dapat terdeteksi dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu data tanggal atau date. Data tanggal hanya berlaku untuk jenis tanggal yang menggunakan pemisah garis miring atau menggunakan tanda minus sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya 5 garis miring 4 1974 yang berarti 5 April 1974 atau 4 Mei 1974, tergantung format regional yang berlaku dalam Excel. Nah, secara default format Excel itu yaitu bulan, tanggal, tahun. Namun apabila Anda menulis data dan pemisah minus, misalnya 5 strip April strip 1974, sudah pasti tanggal tersebut 5 April 1974. Bila ditulis 5 strip 4 strip 1974 akan berubah menjadi 4 Mei 1974. Selanjutnya yaitu data waktu atau time. Data waktu biasanya ditampilkan dalam bentuk jam. Nah, sistem waktu yang digunakan adalah 12 jam. Sehingga pada akhir pengetikan, waktu ditambahkan huruf E untuk AM dan PM. Misalnya 10.30 pagi, maka pengetikannya 10.30 PM. Sedangkan 10.30 malam diketik sebagai 10.30 PM. Atau diketik dengan format 24 jam yaitu 22.30.
Lalu seperti apa sih karakter data itu? Nah, karakter data ini merupakan karakter yang berhubungan dengan simbol, angka, dan huruf. Nilai-nilainya yang termasuk karakter adalah yang pertama yaitu karakter huruf seperti A sampai Z. Karakter angka seperti 0 sampai angka 9, karakter tanda baca seperti titik, koma, titik 2, dan lain-lain. Kemudian ada karakter khusus seperti simbol dolar, persen, pagar, dan sebagainya. Kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu sumber data. Sumber data pada Microsoft Excel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data mentah dan data hasil pengolahan. Data mentah adalah data yang Anda masukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Excel. Disebut mentah karena data tersebut belum diolah. Data mentah dapat berupa teks maupun angka. Data jenis ini dapat langsung diketikkan pada sel yang dikehendaki. Jadi ketika kita mengetikkan angka secara manual, itu disebut sebagai data mentah karena belum diolah sama sekali, belum memasukkan rumus sama sekali. Jadi itu merupakan data yang baru pertama kali kita masukkan dan ketik secara manual. Yang selanjutnya yaitu data hasil pengolahan, disebut pula sebagai data formula atau hasil perhitungan. Nah, data hasil pengolahan itu data yang dihasilkan oleh perhitungan komputer. Data formula diperoleh setelah kita mengetikkan rumus tertentu dalam sel. Rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya misal dalam sel G3 diketikkan rumus C4 kali D4. Dapat pula mengetikkan tanpa spasi, yaitu C sama dengan C4 kali D4, yang artinya data dalam sel G3 tersebut merupakan hasil perkalian antara sel C4 dan D4. Hasil yang ditampilkan dalam sel G3 adalah hasil perkalian antara data C4 dan D4. Jika salah satu dari sel sumber, salah satu misal C4 atau D4 nilainya berubah, maka sel G3 pun ikut berubah. Kesimpulannya, data dalam proses program aplikasi pengolah angka merupakan informasi yang baik berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk dientry ke dalam program aplikasi pengolah angka. Sedangkan terdapat 4 jenis data, yaitu data angka, teks, tanggal, dan waktu. Serta terdapat 2 sumber data, yaitu data mentah dan data hasil pengolahan atau data formula. Itu merupakan akhir dari materi kita kali ini. Sangat mudah sekali untuk dipahami, dan harapannya teman-teman bisa memahami materi yang saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab, atau teman-teman bisa membantu teman lainnya untuk menjawab. Oke? Itu saja video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.